Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Sobat AK Channel semua. Hari ini menjelang akhir bulan Maret 2026. Sesungguhnya saya tidak tertarik untuk membuat tayangan tentang kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun sebuah notifikasi masuk melalui tayangan YouTube channel. Saya lihat dari Madilog Forum Keadilan. Forum Keadilan adalah sebuah majalah berita yang pada sejarahnya banyak mengupas tentang masalah-masalah hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya, dengan keterbukaan informasi dan kesempatan memanfaatkan media sosial, Forum Keadilan membuat satu channel dengan nama Madilog. Channel tersebut bentuknya adalah podcast atau wawancara face to face dengan narasumber yang diundang. Dan tentunya dengan kapasitas narasumber yang mumpuni dan tidak kaleng-kaleng tentu saja. Pada salah satu podcastnya, Madilog menampilkan Dr. Muhammad Sobari. Kita tahu Sobari adalah seorang budayawan, seorang penulis buku, dan juga peneliti. Bahkan, Sobari pernah menjadi direktur utama Antara, yakni berita nasional resmi milik pemerintah. Apa kaitan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan Sobari? Nah, Sobari ini ternyata pernah menjadi saksi ahli untuk tersangka Rismond, Roy, dan Dr. Tifa. Kesaksian tersebut disampaikan di penyidik Polda Metro Jaya. Setelah memberikan keterangan ahli, Sobari kemudian diundang dalam podcast Madilog Forum Keadilan. Saya sungguh sangat terkejut dengan hal-hal yang disampaikan oleh Sobari dalam Madilog tersebut. Kaitan pernyataan Sobari tidak lain berhubungan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Memang kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlarut-larut dan sudah cukup lama menjadi perhatian masyarakat kita. Bahkan sudah memakan korban 2 orang yang akhirnya dipenjara, yakni Gus Nur dan juga Bambang Tri. Memang kita merasa cukup aneh dengan kasus ijazah Jokowi ini. Walaupun Jokowi berkali-kali menyatakan akan menunjukkan ijazahnya dari SD, SMP, SMA, dan sarjananya apabila diminta oleh pengadilan. Tapi sampai saat ini Jokowi tidak pernah menunjukkannya. Bahkan di sidang CLS di PN Surakarta, melalui pengacaranya mengatakan bahwa ijazah sarjana Jokowi tidak bisa dihadirkan karena sedang disita oleh Polda Metro Jaya sebagai salah satu alat bukti dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Rismond, Roy, dan Dr. Tifa. Belakangan seperti kita ketahui, Rismond kemudian menyatakan meminta maaf kepada Jokowi, bahkan dengan putranya Gibran Raka Buming Raka. Rismond dikabarkan mengajukan restorasi justice. Artinya, Rismond meminta untuk berdamai dengan Jokowi. Namun,
Episode RJ tersebut pun sekarang sedang menjadi polemik. Dan sampai sekarang persoalan ijazah Jokowi tersebut masih terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Kita belum tahu bagaimana akhir kontroversi ijazah Joko Widodo. Yang menarik bagi saya, kalau kita memperhatikan media sosial dalam bentuk apapun, bahkan dalam bentuk talk show atau acara-acara di TV nasional dan pemberitaan di media-media nasional, setelah 1 tahun lebih tidak lagi menjabat presiden, serangan terhadap Joko Widodo masih gencar. Bahkan ada yang menyebut 15 dosa Jokowi, antara lain tentang maraknya tindak pidana korupsi, kemudian merusak demokrasi, merusak hukum, dan lain sebagainya. Nah, dalam Madilog, Sobari bahkan menyatakan, seperti kita ketahui dalam kasus ijazahnya, Jokowi menyatakan merasa terhina, sehina-hinanya. Sobari pun menanggapi pernyataan tersebut, ya memang posisinya seperti itu. Dialah yang membuat dirinya sehina-hinanya, paling hina, kata Sobari. Setelah tidak lagi berkuasa, menurut Jokowi, topeng asli Jokowi dibelejeti oleh masyarakat, oleh rakyat. Saya tidak pernah kecewa dengan Joko Widodo, karena memang akhirnya masyarakat menilai bagaimana Jokowi menjalankan kepimpinannya yang melahirkan banyak kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat Indonesia. Tidak seperti mantan presiden-presiden yang lain, Jokowi memang tampak memiliki ambisi untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Sebut saja keinginannya untuk memperpanjang masa jabatan selama menjadi presiden, bahkan melontarkan keinginan untuk menjadi presiden yang ketiga atau 3 periode. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, permintaan tersebut ditolak oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika ada pelaksanaan Kongres Partai Solidaritas Indonesia yang ketuanya adalah Kaisang, putra bungsu dari Joko Widodo, dengan garang Jokowi mengatakan dirinya akan bekerja keras untuk PSI. Bahkan dia akan sanggup untuk mendatangi seluruh provinsi, seluruh kabupaten, bahkan kecamatan di seluruh Indonesia. Alih-alih mendapat simpati, justru dalam pidato yang bersemangat dan tampak Jokowi seperti marah, mendapat ejekan dari para netizen. Dikatakan akan bekerja keras dan keliling Indonesia, tapi ketika dipanggil ke pengadilan tidak pernah hadir. Itulah Jokowi. Seperti kita ketahui, Jokowi pun mendapat julukan sen kiri belok kanan, seperti gaya emak-emak pada saat mengendarai sepeda motor. Sudah banyak sekali beredar informasi tentang bagaimana kebijakan Jokowi selama menjadi presiden. Sobat AK Channel semua tentu sudah mengetahui. Nah, seperti apa ending dari perjalanan hidup Joko Widodo dan keluarganya, dan juga apakah akan memiliki pengaruh terhadap kondisi nasional negara dan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.